Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ya di episode ke-8 berarti insyaallah di The Beginning. Saya memang dengan izin Allah meminta kesabaran, keikhlasan dan keriangan kawan-kawan semua yang mengambil seluruh materi di kuliahwisatahti.com untuk menikmati dulu 4 materi besar: The Beginning, The Spirit, The Process, dan The Giving. Yang insya Allah dengan pemaparan saya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, teman-teman nanti akan besar hatinya, akan ringan, akan enteng dalam menghadapi hidup ini, nggak kecil, nggak takut dalam upaya mencapai apa yang diimpikan, yang diinginkan, yang dipengenin, nggak takut sama urusan kebutuhan, keperluan segede apapun ya, nggak keder, nggak ngeri ngelihat masalah, ngelihat urusan, ngelihat kesulitan, benar-benar nggak ada kecil hatinya, nggak ada lemahnya ya, insya Allah karena kita akan belajar betul tentang Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara kerjanya yang mempesona, yang mengagumkan gitu ya. Dia sebaik-baik pengatur, sebaik-baik pengendali. Nanti kita akan menjelajah ayat demi ayat. Ada satu surah yang saya senang banget, surah Fatir namanya. Ya, surah Fatir. Itu surah pengendali, gitu kan. Surah pengatur. Gini ya. Jangan cuman Allah gitu ya. Ini cerita saya, ini cerita manusia dhaif. Kalau saya udah mau ngatur gitu, bisa kok gitu loh. Ya sepanjang diizinkan Allah tentu saja. Tapi secara manusia tuh bisa gitu loh. Saya ngatur A, ngatur B, ngatur C dari kamar saya, dari ruang kerja saya, sekuasanya saya, sewewenangnya saya. Bayangin Allah yang tidak terbatas kekuasaannya, kewenangannya. Betul itu. Saat ada yang kelaparan, ada yang miskin, di mana? Di ujung X gitu, daerah X. Waduh, itu jauh banget dari Jakarta. Tapi beres tuh gitu loh. Dalam hitungan hanya beberapa menit nyampe kemudian bantuan kepada si fulana, kepada keluarga itu. Karena ada jejaring, ada jaringan, ada network, ada kemudian kuasa yang Allah titipkan kepada saya. Ada kemudian juga pasukan, ada kemudian orang-orang yang kita gerakkan dengan izin Allah. Apalagi ini cerita Allah gitu loh. Ya, cerita tentang Fatir. Cerita tentang pengendali, pengatur asli gitu loh. Yang memang dialah yang memiliki jagat ini, yang memiliki alam ini. Apa yang gak bisa dikendalikan oleh Allah untuk kita? Apa yang gak bisa diatur oleh Allah untuk kita gitu. Makanya ayat yang saya senengin juga. Ya, tadi kan satu surah tuh Fatir. Ini ayat yang saya senengin itu kan. Di antaranya ayat-ayat tentang kun fayakun kan. Bukan cuma di surah Yasin loh, ada di beberapa tempat ya. Yang nanti pada saat kita belajar modul, kita akan belajar tuh. Kan ada tuh. Kan ada modul yang judulnya kun fayakun tuh. Nanti kita akan dalemin di situ. Ya ini namanya The Beginning kan. Ini cerita tentang cerita, kisah tentang kisah, ya kan? Ngebangkitin minat, kapita selekta, cerita wawasan tentang cara kerja Allah gitu. Nah, ada kalimat di dalam suratul Baqarah misalnya Allah bilang bahwa kullul lahu qanitun. Semua yang ada di muka bumi ini, di langit dan di buminya, kullul lahu qanitun. Semuanya nurut sama Allah, disuruh datang dia datang, disuruh pergi dia pergi. Disuruh nyamperin kita dia nyamperin kita, disuruh menjauh dari kita dia menjauh dari kita. Itulah yang menyebabkan orang ada yang kemudian cepat banget rezekinya, ada yang luas banget rezekinya. Ada yang kayaknya gampang banget itu rezekinya, ada yang memang susah nggak ketemu selama mati dia nyari. Ya ini Allah aja gitu, yang megang remote-nya ini Allah gitu. Saya seneng gitu loh ngajar yang begini-gini. Kita lanjut ya, yang kemarin itu kan kita cerita tentang wirda kan. Ini kisah lama tapi saya bangkitin lagi untuk kemudian ya mengendorkan urat saraf kita gitu ya, mau sekolah di mana aja, mau nyantren di mana aja, mau kuliah di mana aja.
Ya, baik anaknya maupun orang tuanya nggak ngeri, nggak takut. Dalam dan luar negeri lagi nih, nggak ngeri, nggak takut, nggak keder. Ya, orang kan kalau mikir soal duit, berarti kan dia nggak mikir tentang kuasa Allah, nggak mikir tentang rizkinya Allah. Kalau dia mikir tentang biaya gitu ya, ya, pantas aja ya kecil hati itu orang-orang tua, kecil hati para ayah bunda. Aduh, gimana ya, duitnya dari mana ya? Ya susah kan. Tapi ketika tahu kan sekolah mana aja punya Allah, lembaga pendidikan di mana aja punya Allah, kampus di mana aja itu miliknya Allah, di bawah kendalinya Allah, bukan rektor, bukan ketua yayasan, bukan owner, bukan pemerintah, ya, bukan swasta manapun. Nah, ini ceritanya Allah, kita udah belajar kemarin tuh. Ya kan, sampai episode yang ke-7 loh kita belajar lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua milik Allah, apa yang di langit dan di bumi. Ya, ketambahan lagi nanti fatir, ketambahan lagi nanti serial kun fayakun, ketambahan lagi kemudian kullul lahu qanitun yang tadi. Kullul lahu qanitun, semua nurut sama Allah, semua tunduk pada Allah. Kalau Allah udah bilang sama satu sekolah, satu yayasan, satu lembaga, satu kemudian madrasah, satu pesantren, satu kampus, terima dia, terima. Usir dia, kok usir? Jangan terima dia, wah sampai budak tuh nggak bakal diterima, ya. Lempar dia, kelempar. Itu bener. Wirda gitu ya, pengen kemudian MacBook. Zaman dulu nih, masih Wirda kecil ya, menjelang tahun berapa ya, 2010 kali ya. Kemudian pengen MacBook Air, terus saya ajarin caranya, ayo kawir disolawatin aja gitu. Kenapa disolawatin? Karena itu menjadi paspor, itu menjadi tiket, itu menjadi kemudian alat bayar dalam tanda petik yang lebih ampuh, ya, alat beli yang lebih ampuh, ya, alat transaksi yang lebih ampuh daripada duit dengan segala denomnya, duit dengan segala mata uangnya, currency-nya. Ini solawat top. Saya bilang mau Wirda, udah solawat, baca solawat 100 gitu. Kalau perlu pagi sore 100. Kalau perlu, kalau emang kamu maunya itu adalah sesuatu yang besar buat kamu, sesuatu yang mahal buat kamu, sesuatu yang kemudian kayaknya nggak terjangkau buat kamu, ya 1000 lah solawatnya. Ya ini kan yang saya ajarin kan kepada teman-teman semua kan. Sit gitu kan, sedekah, solawat, istighfar, tasbih. Ayo sebisa-bisanya solawat ya. Menyebut nama Allah dan kemudian berselawat. Saya juga mendorong teman-teman untuk ikut kelas solawat tuh, ya. Kelas solawat ada 70 materi audio, 70 materi paper, ya kurang lebih 140, kuat banget. Udah makin enteng dah tuh. Tuh amalan udah paling top amalan dah, karena Allah juga berselawat kan, ya. Allah juga berselawat, para malaikat juga berselawat. Nah kalau irama kita ikut berselawat, berarti kita berselawat bareng Allah, bareng malaikat nih. Top banget. Udah top banget dah udah. Jangan dipikirin omongan orang, selawat buat beli mobil, selawat buat beli handphone, selawat buat beli rumah. Nah emang boleh sih. Emangnya nggak boleh? Kalau nggak boleh mah, masa iya saya juga nyuruh? Masa iya saya nyuruh yang ke neraka? Kan nggak mungkin. Ya justru kita yang memang pengen sesuatu diajarin sama Rasulullah kan, ya berselawatlah kepada aku gitu kan. Ya kemudian apa yang menjadi hajatmu, apa yang menjadi urusanmu, apa yang menjadi kesulitanmu, apa yang menjadi kegundahanmu, apa yang menjadi keresahanmu, apa yang menjadi keinginanmu, apa yang menjadi cita-citamu, apa yang menjadi kemudian impianmu, tukfahammuk wa yukfar dzambuk, kata Rasulullah. Kalau kamu berselawat kepada aku, tukfahammuk wa yukfar dzambuk, beres sudah itu semua gitu. Awirda saya suruh tuh. Nah teman-teman semua yang dirahmati Allah, ini bolehlah ya di episode ke-8 ini di The Beginning, ya materi pendahuluan sebelum materi permulaan, sebelum kemudian kawan-kawan nanti ngegeber di modul pilihan masing-masing. Boleh dah tuh, ya mulai dari sekarang nyicil sholawat, ya pagi 100, sore 100, ya. Sholawatnya cukup kok, sallallahu ala Muhammad, cukup itu, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, cukup. Syukur-syukur 1000 dah sehari, ya enggak? Biar makin banyak
keberkahannya, makin banyak rahmat Allah, makin banyak pemberian Allah, makin banyak karunia Allah, makin banyak kemudian nikmat Allah. Ya ibarat kata kita vouchernya makin banyak kan keren, makin kita bisa pakai buat beli apa aja, kita bisa tukar dengan apa aja ya. Baik yang sifatnya itu rasa maupun barang, materi, imateri. Misalkan kita butuh dicintai sama orang, disayang sama orang, dikasihin sama orang, diperhatiin sama orang, dianggap, dihargain, dihormatin, punya kedudukan, punya harga diri yang diizinkan oleh Allah ya, yang diperbolehkan oleh Allah, bukan di tempat-tempat atau di hal-hal yang maksiat. Maka sholawat itu pun juga bekerja. Oke, kita kembali, kita cerita tentang cara kerja Allah. Ya, di the beginning ini kita cerita tentang cara kerja Allah. Wirda pengen MacBook Air. Nanti sesuaikan ya dengan teman-teman semua apa hajatnya, apa urusannya, apa masalahnya, apa impiannya. Nah, kemudian Wirda bawa kepada sholawat. Dibaca tuh sholawat 1000. Nah, lalu kemudian sang pengendali, yakni Al-Fatir, ya, sang pengendali, ya, Fatirus samawati wal ard. Allah adalah Fatirus samawati wal ard. Allah yang mengendalikan semua apa yang di langit dan di bumi. Allah pemilik tunggal yang kemudian juga dialah satu-satunya yang bisa mengatur seluruh apa yang ada di langit dan di bumi. Ngatur tuh buat Wirda. Wah, keren banget. Kembali saya katakan seperti cerita di episode ke-6 dan 7 gitu ya. Dan ke bawahnya bahwa ya Wirda kan anak kecil, lemah, nggak berdaya, nggak punya penghasilan, nggak punya pekerjaan, bukan pengusaha. Dan ayahnya, papanya mamanya ini nggak ngasih duit gitu loh. Urusannya sama Allah aja, jajal sama Allah, deketin Allah, minta sama Allah, terus aja gitu dengan paspornya tadi sholawat, tiketnya sholawat, kejadian loh, bener itu. Ya, nggak pakai cerita berbulan-bulan bertahun-tahun itu. Ya, sebulan 2 bulan ya ada dia sholawat, dia memelihara keinginan, dia bawa kepada doa ya ada. Ya, namanya juga amalan kan, nyampenya kan Allah yang kehendaki gitu. Tapi worth it ini loh untuk barang yang waktu itu harganya 12 juta untuk seorang anak kecil. Ya, memang wasilahnya kayak sepatu lewat saya lagi gitu. Wasilahnya saya ceramah di Samarinda, ketemu kemudian sama sahabat saya, kemudian dia titip. Dan saya nggak tahu loh kalau titipannya itu MacBook loh. Dia cuma ngasih kayak plastik, kayak album foto gitu, tipis, dan itu juga hampir ketinggalan lagi di pesawat. Dia cuma bilang, "Tat, titip buat Wirda ya." Nggak kebayang sama saya kalau itu MacBook Air loh. Nggak kebayang lah, orang nggak ngomong apa-apa, cuma nitip buat Wirda ya gitu. Sampai rumah. Lagi-lagi si Wirda kayak tahu tuh waktu itu. Pas nyampe rumah nih dari Samarinda. Ye Pak, ini pasti buat kakak nih. Apaan emang? Mau tahu isinya apaan? Papa belum lihat apaan isi. Tahu ini MacBook Air nih kan Papa. Tahu kakak minta sama Allah. Ini Allah nganterin lewat Papa ini. Masya Allah. Saya bilang. Luar biasa deh. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa', wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Kalau Allah udah kerja kayak begitu tuh, beres urusannya. Allah. Ntar di episode ke-9 kita bicara tentang peran ya. Peran kita di mana gitu kan, ikhtiar kita apa gitu. Nah, seperti yang saya bilang bahwa nggak mungkin Allah tidak menempatkan kita untuk berperan. Nggak ada yang sekonyong-konyong dikasih blok begitu doang, nggak ada. Pasti ada proses. Nah, prosesnya seperti apa? Yang gedenya nanti di materi besar yang judulnya The Process. Ini kita masih di the beginning. Tapi the beginning aja udah menarik menurut saya. Insya Allah kita lanjutkan besok ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.